Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam tayangan Cahaya Ramadan, sebuah kajian menjelang berbuka puasa. Masih kita pada penghujung bulan Ramadan, mendekati penghujung bulan Ramadan. Kita tentunya sudah tahu bagaimana apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Dan kita semua sudah tahu bahwasanya di antara motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat dalam puasa Ramadan, tarawih adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kepingin menggapai surga. Seseorang yang melakukan amalan karena ihtisab, karena mencari pahala, maksudnya mencari surga. Tidaklah tercela seseorang melakukan ibadah karena ingin mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Karena memang dalam ibadah harus terkandung di dalamnya roja dan khauf dan mahabbah, yaitu rasa harap agar dapat pahala dan bisa masuk surga, kemudian rasa khauf, takut masuk neraka, dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini adalah rukun ibadah yang membuat kita semangat dalam melakukan ibadah. Kalau tiga ini tidak ada, makanya kita lemes dalam melakukan ibadah. Sebagaimana kalian, seorang pegawai, kalau seandainya dikatakan oleh bos, nanti kalau kalian misalnya kalian kerja lembur, akan dapat bonus. Maka Anda semangat untuk kerja lembur. Tetapi kalau nggak ada bonusnya, kurang semangat. Enggak. Nih kalau misalnya kalian sebentar lagi mau THR, dapat THR, kalian akan semangat melakukan ketaatan. Semangat melakukan pekerjaan. Karena ada janjinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perniagaan yang sangat istimewa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nilainya tidak terkira dibandingkan dengan gaji-gaji yang kita peroleh, dunia yang kita dapatkan sekarang ini. Maka pembandaraan, tawaran Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya adalah surga yang sangat mulia, itu yang kita ingin kejar. Semakin kita percaya akan adanya surga, kita akan semakin semangat dalam melakukan ibadah. Tetapi kalau kita tidak percaya, makanya tidak semangat dalam aktivitas, tidak semangat dalam ibadah, karena kita rasa masa surga itu ada? Kalau nggak ada ya nggak akan semangat. Jadi kita berusaha untuk mengetahui sifat-sifat surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sehingga kita terpacu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah sebuah tempat yang sangat indah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang surga ketika dalam riwayat Abu Hurairah, ketika mereka minta kepada Rasulullah SAW, haddatsana an wasafil jannah. Ya Rasulullah SAW, sifatkan kepada kami bagaimana rupanya surga itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang surga itu memang tidak bisa kita bayangkan saat ini, tapi Rasulullah SAW bisa menyebutkannya, tapi hanya namanya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Tidak akan pernah bisa sama kita bandingkan apa yang kita lihat di dunia ini. Kata Rasulullah SAW tentang surga, kata beliau, labinatun zahabin wa labinatun fiddatin. Surga itu ada sebuah istana yang batu batanya adalah dari emas dan perak. Kita lihat sekarang sini, ini mungkin ada bangunan di belakang saya, ini batu bata. Ini bentuk batu bata. Batu batanya ini dari emas, itu surga. Rumahnya, istananya, batu batanya dari emas. Anda tahu berapa berat batu bata ini? Batu bata ini beratnya berapa gram? Emas, harga 1 gramnya adalah 900 ribu rupiah sampai 1 juta. Bagaimana kalau Anda mendapatkan batu bata seberat ini? Anda akan kaya berapa turunan? Bagaimana batu batanya numpuk seperti ini? Itulah sifat rumah di surga. Batu batanya dari emas dan dari perak. Adakah Anda bisa membayangkan sebuah rumah yang dia batu batanya dari emas seperti ini? Anda tidak akan bisa membayangkannya betapa indahnya seandainya rumah terbuat batu batanya dari emas. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wamilatuha al-misk, lantainya itu dari minyak kasturi. Lantainya dari minyak kasturi. Ini adalah sesuatu yang indah, tidak bisa kita bayangkan. Lantai itu dari al-misk. Kemudian hasba'uha al-lu'lu' wal yakut. Pasir-pasirnya itu adalah
pasir-pasir yang ada di surga itu adalah berupa intan permata, berupa intan dan permata. Berupa berlian-berlian yang kita lihat, intan-intan permata. Pasirnya berupa intan permata. Kemudian kata Rasulullah SAW juga mengatakan tentang sifat surga. Man yadkhulha yan'am wala yay'as. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah mengalami kesulitan lagi. Tidak akan pernah mengalami kesulitan lagi sama sekali. Ya. Wa yakhludu wa la yamut. Dia kekal di dalamnya dan tidak akan merasakan kematian. Kalau sudah masuk surga nggak pernah lagi mati. Ya. Wala tabla thiyabuhu wala yafna syababuhu. Dan pakaiannya tidak pernah menjadi usang dan rupanya ya tidak akan pernah menjadi tua. Dia akan menjadi tetap muda sampai selama-lamanya. Nah, ini sifat surga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita tahu ya, bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana keindahannya surga yang tidak terkira. Ya. Dan dalam surga juga mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya, ada sungai khamr, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air tawar. Dan ini Allah jelaskan tentang hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Permisalan surga yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Fiha anhar min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai yang airnya tawar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa anhar min laban lam yataghayyar ta'muh. Dan juga ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Karena kalau susu kan kalau kita endapkan selama semalam kan basi. Ini Allah menghilangkan pikiran bahwasanya susunya bakalan basi. Kata Allah Subhanahu wa taala, susunya itu lam yataghayyar ta'muh. Rasanya nggak pernah berubah. Kemudian apalagi wa anhar min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai dari khamr. Khamr itu bir. Ya, yang lezat bagi yang meminumnya. Mungkin Anda pernah, alhamdulillah tidak pernah menyicip bir. Kalau ditanya sama mereka apa rasa bir, pahit kata mereka. Tapi mereka tetap aja mau minumnya karena pingin fly. Nah, tapi di surga ada bir yang lezat rasanya. Lazzatil lisyaribin. Ya, yang tidak memabukkan orang yang meminumnya. Dan barang siapa yang di dunia pernah minum bir, dia tidak ada lagi kesempatan minum bir di akhirat. Nah, bersyukur antum ya saudara sekalian, sahabat yang belum pernah nyoba bir di dunia, maka Anda bisa mencicipi bir di akhirat yang rasanya lebih lezat daripada di dunia. Kemudian wa anhar min asali musaffa, dan juga ada sungai yang berasal dari madu yang disaring. Anda bisa bayangkan ada sungai yang berasal dari madu yang disaring. Nah, ini sifat surga yang kita semua berusaha untuk mendapatkannya, yang tak terhitung ya, tak terhitung nikmat di dalamnya. Ya, kalau dibandingkan dengan nikmat dunia, Rasulullah SAW mengatakan tentang surga itu adalah mala ainun ra'at. Surga itu yang mata belum pernah melihatnya. Orang membayangkan surga itu seperti air terjun. Sungai itu cuma bayangan kita saja. Karena tidak pernah mata satu pun yang melihat surga. Wala uzunun sami'at. Yang telinga tidak pernah mendengarnya. Bagaimana kenikmatan surga itu. Wala khatara ala qalbid bashar. Dan juga tidak pernah terlintas nikmat surga itu dalam hati manusia. Saking uniknya, saking tidak tahu bagaimana rupanya. Sama-sama ada kurma di surga, tetapi kurma di dunia beda dengan surga. Sama-sama ada pisang, tapi pisangnya beda dengan di surga. Sama-sama ada apel, tapi apelnya berbeda. Di dalamnya Anda bisa meminta apa saja. Walahum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian bisa memperoleh apa saja yang kalian inginkan, dan apa yang kalian minta itu ada. Minta apa saja ada. Makanya kalau yang tanya, Ustadz minta ini, minta itu, apa kadang orang itu aneh-aneh bilangnya, ada nggak apa PS katanya di situ, ya ada apa kata dia, ya pokoknya apa saja ada, ya apa saja ada, minta apa saja ada. Bahkan di antara nikmat surga yang paling indah, ternyata bukanlah nikmat makanan dan minum, bukan juga bidadari yang bermata jeli, karena di sana kita bisa memiliki istri yang banyak bagi laki-laki.
ditemani oleh bidadari dan istrinya di surga. Tetapi ternyata nikmat di surga itu ternyata bukan itu yang paling nikmat. Nikmat terbesar di surga, yang paling nikmat dari segala macam isinya yang disebutkan tadi, buah-buahan, makanan, minuman, khomer, istri yang cantik, keindahan alam yang tak terkira. Nikmat yang paling nikmat ternyata adalah bisa melihat wajah Allah. Inilah nikmat terbesar. Ya, ketika penduduk surga semuanya sudah mendapatkan semua nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ada lagi yang lain, apa kata mereka? Maka Allah kemudian menyingkapkan tabirnya dan mereka bisa melihat wajah Allah sebagaimana mereka bisa melihat bulan tanpa berdesak-desakan. Dan ketika mereka melihat Allah, mereka lupa dengan kenikmatan yang ada di surga karena yang menciptakannya tentu lebih indah daripada yang diciptakan. Maka mereka merasakan kenikmatan yang sangat bahagia, itu adalah ternyata melihat wajah Allah. Maka siapa yang mau bertemu dengan Allah, diantaranya adalah dengan berpuasa. Allah katakan, Rasulullah mengatakan bahwasanya dengan berpuasa kita bisa melihat wajah Allah yang merupakan kesempurnaan kenikmatan di surga. Maka kita bisa melihat Allah di surga kalau kita masuk ke dalam surga. Tetapi kalau masuk neraka nggak bisa melihat Allah. Yang bisa adalah kita lihat muka iblis yang jelek. Ini saya dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.